Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Maulana Sidik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari survei lokasi calon toko minimarket yang bernama Everymart yang berlokasi di Sukabumi. Tujuan dari survei ini adalah menilai kelayakan lokasi sebagai tempat usaha retail, terutama minimarket kecil. Survei ini dilakukan dengan memperhatikan aspek lokasi, lingkungan, lalu lintas, demografi, hingga persaingan. Setiap bagian telah dianalisis secara sistematis dan objektif. Harapannya, hasil ini bisa menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, di sini ada identitas lokasi. Toko ini berada di Jalan Lingkar Selatan ke di Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, dengan luas 60 meter persegi untuk lahannya, dan untuk bangunannya seluas 40 meter persegi, terdiri dari dua lantai. Status bangunan ini milik saya pribadi, ukuran dan bentuknya cukup ideal untuk gerai retail kelas C. Lokasinya juga mudah diakses dan berada di jalur aktivitas masyarakat. Ini menjadi modal awal yang baik untuk sebuah usaha minimarket. Selanjutnya, di sini ada kondisi geografis uh, F-Mart. Lokasi toko ini berada di kawasan pinggiran kota yang sedang berkembang dan juga akan dibangun tol di dekat dengan toko tersebut. Lingkungannya merupakan kombinasi antara pemukiman dan area komersial ringan. Akses ke lokasi bersifat terbuka dan tersebar, meskipun bukan lingkungan tertutup seperti klaster. Aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar menunjukkan perkembangan yang cukup aktif. Meski terdapat beberapa kendala lingkungan, semua masih bisa diatasi. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan usaha retail. Selanjutnya, kondisi demografis Efrimal. Daerah sekitarnya dihuni oleh keluarga muda dengan jumlah anggota keluarga 3-6 orang. Kepadatan penduduk tergolong sedang, yaitu 500-1000 kepala keluarga per kilometer persegi. Penghasilan rata-rata penduduk berada di kisaran menengah ke bawah, sekitar 800.000 hingga 3 juta rupiah per bulan. Sebagian besar bekerja sebagai buruh, petani, atau wirausahaan kecil. Pola konsumsi masyarakat masih tradisional, namun tetap memiliki potensi pasar harian. Tipe keluarga ini biasanya memiliki kebutuhan rutin yang stabil. Selanjutnya, ada lalu lintas akses di FD Mart. Jalan di depan toko FD Mart merupakan jalan kabupaten atau kota dengan dua arah dan lebar lebih dari 6 meter. Lalu lintas tergolong sangat ramai, terutama pada jam sibuk pagi, siang, dan sore. Semua jenis kendaraan melintas, termasuk angkot dan juga bus parkiran dan juga bus. Parkiran sudah tersedia dan mampu menampung lebih dari 4 mobil. Akses ke toko cukup mudah dan mendukung kegiatan belanja cepat. Ini menjadi tambahan nilai penting untuk usaha retail modern. Selanjutnya ada fasilitas di sekitar uh, Everymart. Sekitaran toko terdapat berbagai fasilitas seperti rumah makan, warung jajanan, warnet, dan ATM. Juga berbagai toko-toko yang dapat mendukung uh, usaha retail. Lokasi juga dekat dengan jalan utama yang sering dilalui masyarakat untuk berangkat dan pulang beraktivitas. Kehadiran tempat makan dan fasilitas umum membuat area ini ramai dikunjungi. Aktivitas harian di sekitar lokasi cukup tinggi. Hal ini meningkatkan kemungkinan toko mendapatkan pengunjungan tambahan dari lalu lintas alami. Potensi ini dapat dimaksimalkan dengan strategi penempatan produk yang tepat. Selanjutnya ada pesaing dari Everymart. Di sekitaran toko, terdapat pesaing berupa minimarket dalam radius kurang dari 100 meter. Ukuran Ukurannya termasuk ke kelas C dengan fasilitas seperti AC dan ATM. Pengunjung cenderung ramai, namun belum padat dan jumlah kasir terbatas. Produk yang ditawarkan cukup seimbang antara kebutuhan harian dan barang impulsif. Toko pesaing memiliki daya tarik dengan kenyamanan fasilitasnya. Oleh karena itu, toko kita harus memiliki nilai lebih yang bisa membedakan. Selanjutnya, nilai tambahan lokasi. Lokasi untuk
calon toko berada di titik strategis seperti pertemuan jalan dan dekat dengan pangkalan ojek. Di sekitaran toko ada toko bangunan, toko pakaian, kafe, dan beberapa restoran dengan berbagai kelas harga. Warga sekitar banyak melakukan aktivitas belanja pada siang dan sore hari. Waktu sibuk biasanya terjadi pada jam istirahat makan siang dan waktu pulang kerja. Hal ini bisa kita manfaatkan untuk penempatan promosi khusus atau jam operasional utama. Dengan oposisi yang strategis, toko berpotensi menjadi pilihan utama warga sekitar. Untuk kesimpulannya, berdasarkan semua indikator yang telah saya analisis, lokasi ini dinilai layak untuk menjadi minimarket. Meskipun daya beli masyarakat menengah ke bawah, namun kebutuhan belanja harian tetap tinggi. Akses jalan yang besar, lalu lintas ramai, dan bangunan yang berkembang menjadi nilai plus utama. Dengan ukuran bangunan yang sesuai minimarket kelas C sangat ideal. Namun, strategi harga, jenis produk, dan pelayanan perlu disesuaikan agar toko ini bisa bersaing dan berkembang dengan baik. Di sini terdapat beberapa rekomendasi yang bisa saya sarankan untuk toko tersebut, yaitu untuk fokus pada produk kebutuhan harian dan menawarkan harga yang sangat kompetitif. Tambahan fasilitas seperti AC dan area duduk yang sangat nyaman untuk nongkrong ataupun untuk istirahat dapat meningkatkan kenyamanan konsumen. Peluang kolaborasi dengan UMKM sekitar juga bisa membuka jalan promosi dan memperluas pasar. Layanan tambahan seperti pesan antar bisa menjadi keunggulan kita. Promosi lokal harus dilakukan secara konsisten agar toko cepat dikenal. Dengan pendekatan seperti ini, toko kita bisa tumbuh sebagai pilihan utama warga sekitar. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.